warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat kesehatan, lebih-lebih nikmat kesempatan seperti yang kita rasakan pada saat ini. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan ceramah singkat yang berjudul Menjaga Hati dari Penyakit Hati. Sesuatu yang sering kita dengar tapi yang sering kita abaikan, yaitu hati. Bukan soal hati cinta-cintaan, tapi hati dalam makna yang lebih dalam, hati yang menjadi pusat keimanan kita, ke tempat segala perasaan tumbuh. Rasulullah alaihi wasallam pernah bersabda, ketahuilah bahwa di dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baiklah seluruh tubuh, dan jika ia rusak, maka rusak seluruh tubuh. Ketahuilah itu adalah hati. Hadis ini menjelaskan bahwa hati kita adalah pusat kendali. Kalau hati kita bersih, maka pikiran, ucapan, dan perbuatan kita pun akan baik. Tapi kalau hati kita kotor, penuh penyakit, maka yang keluar dari hati kita pun akan negatif. Sekarang coba kita jujur sama diri sendiri. Pernah ngasih? Kita merasa kesal kalau teman lebih pintar, lebih ganteng, lebih cantik, atau lebih populer dari kita, atau pernah ngasih kita bantu orang tapi hati kita berharap dapat imbalan atau biar dipuji. Nah, tanpa kita sadari, itulah yang disebut penyakit hati. Salah satu penyakit hati yang paling muncul di usia remaja adalah dengki atau iri ketika teman kita senang padahal dari Allah dan seharusnya kita ikut bangga. Allah mengingatkan kita lewat firman-Nya, atau akan mereka dengki kepada manusia karena karunia yang Allah tidak suka ketika kita iri dengan nikmat yang diberikan kepada orang lain. Karena itu artinya kita tidak rela dengan keputusan Allah. Penyakit hati lainnya adalah riya, yaitu melakukan sesuatu agar dilihat dan dipuji orang lain. Misalnya sholat tapi karena mau dipuji, alim atau bantu orang lain tapi sambil direkam buat konten. Hati-hati, karena amal seperti ini bisa kosong dari pahala. Dalam Al-Quran Allah berfirman, sesungguhnya orang yang munafik itu menipu Allah, dan Allah akan membela mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk sholat, maka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud riya atau pamer di hadapan manusia. Quran Surat An-Nisa ayat 142. Penyakit hati yang gak kalah. Ketika kita sedang merusak diri sendiri, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan merusak surga orang yang dalam hatinya ada kekosongan. Caranya menjaga hati agar tetap bersih. Pertama-tama kita perlu sering mengingat Allah. Hati kita bisa keras karena terlalu sibuk dengan dunia. Tetapi saat kita banyak berzikir, sholat 5 waktu, dan membaca Al-Quran, hati kita akan jadi lebih tenang seperti firman Allah. Ingat, hanya dengan mengingat Allah, hati kita akan menjadi tenang. Demikian ceramah singkat dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.